Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena masalah utang, seorang pemulung di Palembang dianiaya oleh seorang pria hingga luka memar. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Kertapati Palembang mulai dipadati calon penumpang. Mencicipi kelezatan brengkes patin tempoyak khas Palembang. Kita ke informasi selanjutnya. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai naik. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, kenaikan harga terjadi pada cabai, telur, dan daging ayam. Naiknya harga kebutuhan pokok ini membuat pendapatan pedagang pun mengalami penurunan sebesar 15 hingga 20% dari sebelumnya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar 10 Ulu Palembang mengalami kenaikan. Beberapa harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yaitu cabai rawit hijau yang melonjak tinggi, yakni sebelumnya dibanderol Rp20.000 per kilogram, kini menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian cabai rawit merah kini dijual Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Tak hanya itu, telur ayam pun sudah sepekan terakhir berada di harga Rp31.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp24.000 per kilogram. Disusul ayam potong yang mengalami penyesuaian harga dari Rp25.000 per kilogramnya menjadi Rp34.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga kebutuhan pokok ini disebabkan karena kurangnya pasokan dari pihak agen. Semua cabai ya? Kira-kira Kak berapa persen Kak kenaikannya Kak? 20% ya? Oke. Kak, bisa lebih ya? Apa Kak penyebabnya naik nih Kak? Kan kalau tahun baru atau Natal kan yang bilangnya cukup. Jadi semua petani kan panen. Ini kan satu talam yang main. Sementara kenaikan harga ayam potong ini dirasakan para pedagang hampir setiap tahun menjelang perayaan hari-hari besar. Terlalu melonjak tinggi ya harga ayam. Setiap tahun itu naik terus dari Natal sampai Tahun Baru. Kalau bisa minimalnya harga ayamnya diturunkan, kalau bisa 25. Jadi para pembeli meringankan beban. Dari 25 mencapai 34. Ya, harganya agak merosot kenaikan. Kalau ayam murah kemarin lumayan. Beratnya itu banyak lumayan. Naiknya harga kebutuhan pokok ini membuat pendapatan pedagang pun mengalami penurunan 15 hingga 20% dari sebelumnya. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok dapat stabil sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Untuk menekan angka kemiskinan dan stunting, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menjalankan program gerakan ketahanan pangan sejak setahun lalu. Mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan Gubernur Sumatera Selatan sejak 2021 lalu, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi membuat kebijakan untuk mengalokasikan 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi dalam acara Gerakan Mandiri Pangan di Kota Palembang. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan program ketahanan pangan ini merupakan program yang efektif untuk menekan angka kemiskinan dan stunting di wilayah Sumatera Selatan. Program GSMP ini banyak dukungan yang akhirnya lahir dikarenakan memang program ini program serius dan konkret, ada hasilnya. Buktinya dari 20% dana desa itu dialokasikan untuk ketahanan pangan dan relevan dengan GSMP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Mudah-mudahan cita-cita kita, kerja keras kita untuk menjadikan Sumsel dengan kemiskinan 1 digit segera terwujud. Budidaya tanaman palawwijaya dengan nama ilmiah sorghum tengah diminati petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karena tanaman biji-bijian ini bisa menjadi alternatif tanaman pangan pengganti beras yang memiliki banyak keuntungan. Selain harga jualnya yang cukup menggiurkan, perawatan tanaman ini juga sangatlah mudah.
Bahagia dan gembira sedang dirasakan para petani di Desa Sukajaya, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Betapa tidak, panen perdana biji sorghum di desa ini terbilang cukup lumayan, 5 hingga 7 ton per hektarnya. Tanaman palawija atau sorghum nampaknya akan menjadi primadona baru bagi petani di Kabupaten Oku Selatan. Sebab selain memiliki banyak keuntungan, tanaman sorghum juga cukup mudah untuk dirawat dan harga produksi relatif kecil. Kemarin kan ditanam jagung. Ini nyoba sorghum baru pertama ini. Itu gimana proses perawatannya, mudah atau gimana, Bu? Gampang sekali perawatannya. Ditugal, terus nyemprot sekali, pupuk sedikit. Pupuknya cuma sedikit. Panen pun gampang. Gampang. Itu berapa hektar Ibu tanam? Ini seluruh tanahnya 2,5 hektar, tapi nggak sampai 2,5 hektar. Untuk wilayah Biji buah sorghum dapat dijual dengan harga Rp2.500 per kilogram. Sedang batang sorghum juga memiliki nilai jual Rp200 per kilonya. Ini merupakan pertama kali petani di Kabupaten Oku Selatan memanen sorghum dengan lahan terbesar. Bahwa untuk Oku Selatan ini alhamdulillah kita sudah di tahap 1 atau batch 1 ini dalam 4 kelompok sudah 17 hektar, 17 lahan yang sudah kita garap, dan ini panen perdana yang lahan terbesar. Walaupun ada rekan-rekan kita sudah pernah panen, cuman kita lah yang perdana yang terbesar. Tanaman sorghum sendiri merupakan tanaman alternatif karbohidrat yang memiliki gizi baik dan mengandung serat serta protein yang cukup tinggi. Selain itu, sorghum tidak mengandung gluten sehingga sangat baik untuk kesehatan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menyiapkan lahan seluas 250 hektar area dan berencana akan membuat pabrik pengolahan khusus tanaman sorghum di tahun 2023 mendatang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Selain pempek, brengkes patin tempoyak merupakan salah satu makanan khas Palembang. Perpaduan durian yang difermentasi dengan bumbu-bumbu rempah serta ikan patin memiliki cita rasa tersendiri. Harganya yang relatif murah juga membuat brengkes patin tempoyak kerap diburu para penikmat kuliner. Kalau ngomongin kuliner berbahan dasar ikan, Palembang memang jagonya. Selain pempek, tekwan, dan laksan, brengkes patin tempoyak atau yang lebih dikenal dengan sebutan pepes atau pais menjadi menu makanan favorit. Rasa asam dan manis serta empuknya daging ikan patin menjadikan makanan ini banyak diminati para penikmatnya. Ditambah jejak pedas di lidah dan bumbu rempah-rempahnya yang terasa sedap, dijamin membuat lidah Anda bergoyang. Tempoyaknya, brengkes patinnya enak banget, bumbunya enak banget. Banyak rempah-rempahnya berarti ya? Oh iya, itu. Biasanya dimakan pas kapan ya? Ini sih makan siang-siang. Siang-siang enak sih makannya. Membuat brengkes tempoyak tidaklah sulit. Cukup dibutuhkan bahan-bahan seperti ikan patin, durian yang telah difermentasi, dan bumbu dapur seperti kunyit, cabai merah, serai, dan jangan lupa bungkus pisang. Prosesnya cukup mudah. Ikan dibacem dulu pakai garam sebentar, terus kita campur dengan tempoyak yang sudah dicampur bawang. Kalau yang brengkes bawang pakai bawang, kalau yang tempoyak nggak pakai bawang, dia hanya cukup cabai, serai, dan kunyit dengan garam, gula, dan kaldu. Kalau orang jualan dia pakai vetsin, cuma kalau kami pakai kaldu. Harganya yang relatif murah, yaitu Rp20.000 per porsi, membuat brengkes patin tempoyak kerap diburu pecinta kuliner. Jika Anda ingin mencoba salah satu makanan khas Palembang ini, Anda dapat mencobanya di salah satu kedai di kawasan Sako, Kota Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.